Oke guys, jadi di video ini aku akan menceritakan sedikit keluh kesah menjadi user tank atau yang kini kerap disebut sebagai roamer yang bisa dibilang sangat penting bagi seorang jungler. Aku sudah memainkan game Mobile Legends sejak season 5 sampai sekarang. Tapi dari dulu aku tidak berminat untuk bermain role lain selain tank. Sehingga total pertandingan menggunakan tank sudah mencapai 7.000 pertandingan. Main tank itu seru karena bisa ngerusuh buff, zoning lawan, yang tidak bisa dilakukan oleh seorang user tank yaitu mengembalikan dia yang sudah pergi dan tak kembali. Di sini aku bermain dengan teman skuadku si jungler yang sangean seperti melihat Kina Garut yang telah bebas dari penjara. Di sini temanku memainkan Lancelot yang satset lalu mati. Dia itu ingin terlihat face hand walau kadang suka sembrono tidak karuan seperti orang frustasi yang diputuskan oleh ayahnya ya guys ya. Meski memiliki peran yang cukup penting, sudah menjadi rahasia umum apabila seorang tank sering menjadi sasaran empuk apabila sebuah tim mengalami kekalahan. Hal tersebut tentunya bukan tanpa sebab. Pasalnya memang para user tank cenderung sering terbunuh baik dalam melakukan inisiasi serangan maupun membuka peta. Seorang tank dituntut untuk melindungi serta melakukan inisiasi serangan secara sekaligus, bahkan tidak jarang harus mengorbankan nyawa agar sang jungler bisa membunuh lawan maupun aman dari sergapan lawan. Namun sayangnya, para tanker juga harus menanggung beban ketika timnya tersebut mengalami kekalahan karena biasanya sering mendapatkan nilai yang lebih rendah di bawah rata-rata. Memang betul jadi user tank itu sering tidak dihargai. Tank yang buka map, tank yang nangkep, tank yang mulai perangkan harusnya yang keren itu user tank dong, iya dong. Kalau diibaratkan seperti kita membuka usaha namun orang lain yang diberikan pujian atas keberhasilan tersebut. Aku juga tidak memungkiri bahwa peran lainnya juga sangat berpengaruh atas keberhasilan sebuah tim. Bermain sebagai tank bisa jadi sebuah penderitaan tersendiri karena kerap disalahkan oleh pemain lain. Bermain tank bisa menjadi hal yang dilematis. Di satu sisi, kalian akan merasa bahagia saat menang tentunya. Namun, di sisi lain dari niat awal untuk bersenang-senang, justru bisa membuat hati jadi panas. Salah satu faktor yang bikin permainan jadi enggak menyenangkan adalah dikambing hitamkan sebagai penyebab kekalahan. Ada banyak hal yang bikin kalian disalahkan. Yang paling sering adalah gara-gara salah memilih hero. Lebih ironisnya lagi, udah pilih hero yang sesuai dengan kemampuan, dan kalian bermain dengan baik, tapi tetap disalahkan. Jadi user tank itu layaknya seperti laki-laki di mata cewek selalu salah. Satu penderitaan pasti yang akan kalian rasakan pertama kali saat menggunakan tank adalah siap dipukulin sama musuh. Kalian seakan samsak berjalan karena serangan musuh udah pasti harus masuk ke kalian terlebih dahulu jika ingin menang tim fight. Tahan badan alias TB, memang menjadi tugas utama seorang tanker. Namun, hal ini bisa menjadi penderitaan yang terasa sangat menyebalkan. Terutama jika kalian udah tahan badan, tapi rekan setim kalian, khususnya pemain carry atau hyper, gagal menjalankan tugasnya dengan baik. User tank harus siap diperintah oleh rekan setim. Entah itu untuk mengawal carry atau jungler di awal game, maupun roaming untuk membuka map. User tank cenderung hilang arah jika tidak mendapat arahan atau roaming sendirian tanpa tujuan. Masalah ini biasanya akan terasa jika kalian bermain solo. Tentu menyebalkan rasanya jika diperintah orang yang tak dikenal, tapi orang tersebut sebenarnya tidak mampu melakukan tugasnya. Rasanya seakan dikambing hitamkan meskipun padahal kalian sudah menjalankan tugas dengan baik. User tank bisa diibaratkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Pasalnya, tugas dan tanggung jawab yang diemban kepada tanker sangatlah berat. Karena tugasnya yang berat, tak jarang seorang tanker mendapat cibiran saat gagal melakukan tugasnya. Sering banget beban kekalahan tim jadi diarahkan ke tanker. Gak peduli sebaik apapun permainan kalian, rekan setim, terutama saat bermain solo, menyalahkan kalian terlebih dahulu saat kalah. Lebih lucu lagi jika hal yang terjadi adalah sebaliknya. Jarang tanker yang mendapat apresiasi meskipun sangat berjasa membawa tim menuju kemenangan. Apalagi jika ada sosok carry yang menjalankan tugasnya dengan sangat baik, udah pasti apresiasi akan berpindah dan jasa kalian kepada tim jadi tak dianggap. Bahkan tak peduli dengan titel MVP yang kalian dapat. Kondisi yang serba salah bagi user tank adalah kapan harus menentukan waktunya maju atau mundur. Tim yang udah solid dan baik komunikasinya memang akan jarang mendapatkan kondisi ini. Lain halnya jika kalian bermain solo, salah maju atau mundur, udah pasti kalian bakal menjadi sasaran hujatan rekan satu tim. Tak jarang cacian mulai dari hewan, menghina orang tua, menghina agama dilontarkan oleh pemain lain. Sering terjadi kasus saat kalian terpaksa mundur karena situasi yang benar-benar tak menguntungkan. Entah itu karena kalah level, network, atau jumlah. Namun, karena mundur haram hukumnya bagi seorang tanker,
hukum tak tertulis di tier Epical Glory, kalian pun dihujat habis-habisan, kondisinya bakal makin serba salah jika rekan setim kalian yang memaksa untuk terus maju, lalu tewas, padahal, kalian sudah membunyikan peringatan untuk retreat, alias mundur sekalipun. Jangan heran jika kalian akan terus diteror hingga game berakhir bahkan sampai ngajak ketemuan dan minta Sherlock untuk baku hantam, lebih menyebalkannya lagi saat kalian yang harus menginisiasi pertarungan. Mungkin karena alasan, situasi tak menguntungkan, atau miskomunikasi. Rekan setim kalian justru mundur di saat kalian udah jauh maju. Kematian kalian pun akan dianggap sia-sia dan lagi-lagi kalian akan menjadi orang yang paling disalahkan. Dapat dikatakan untuk menjadi player tanker susah-susah gampang, semua itu tergantung tim karena percuma tank bagus namun pengguna role lainnya tidak bisa mengimbanginya. Untuk diri saya pribadi, ejekan atau cercaan menjadi makanan tiap hari ketika memakai hero tanker. Jadi tidak usah dihiraukan apabila tim kita mulai chat dan menyalahkan tank. Kita harus tetap fokus bermain dan abaikan chat dari tim kita. Lebih baik kita berbesar hati daripada kita harus membalas ejekan dan hinaan dari tim kita. Karena bisa mengakibatkan kita gagal fokus dan hilang arah dalam kesendirian. Kita balik lagi ke gamenya. Aku sudah memberikan perintah untuk membersihkan lane terlebih dahulu namun tim kita lebih memilih untuk war bersama musuh. Maka dari itu aku langsung merapat menghampiri teman-teman untuk join ikut war. Setelah selesai pertandingan, aku langsung WhatsApp temanku dan bilang kalau aku belum pernah menang ketika grading. Padahal ketika war tadi aku berhasil menangkap Link namun tidak ada backup. Tak lama kemudian temanku membalas, dia mengatakan pada saat war terakhir dia bilang mau kontes Lord di mid. Seluruh tim berada di mid. Dia tidak melihat kalau aku ikut ke mid dan join war. Entah minimap pada HP teman saya ngebug. Entah matanya sudah mulai minus karena keseringan nonton video dewasa. Dia menyalahkanku karena membawa petaka pada kekalahan tersebut lantaran saya belum pernah menang pada saat grading. Lalu ku balas kembali chat dari temanku dan menjelaskan bahwa pada saat war tadi aku berada di mid dan berhasil menangkap Link dari semak. Aku sudah berteriak di voice chat pada saat pertandingan berlangsung. Namun hanya Kagura yang mendengar suaraku dan secepatnya menghampiriku. Mungkin pendengaran telinga temanku yang bermain lancetot sedikit terganggu sehingga mengakibatkan dia tidak mendengar dan buta map. Tak lama kemudian temanku membalas kembali chat dariku dan mengatakan kalau aku sedang berada di bawah di sekitar buff merah. Lalu aku membalas kembali chat dari temanku dan mengatakan gameplay tersebut akan direkord sebagai bukti agar temanku tidak terus menyalahkanku. Sehingga ku buatlah konten ini untuk mengungkapkan kekesalan terhadap temanku. Gak lama kemudian temanku membalas kembali chat dariku dan mengatakan ya udahlah udah. Hanya saja sayang win streaknya pecah 1000. Padahal dia cuma win streak sampai 14 kali. Itu pun bisa win streak sampai 14 kali berkat mabar bersamaku dan temanku Lord Idik yang bermain Kagura tadi pakai akun Epic. Karena dia memohon bantuan untuk mabar tapi pengen di GB pakai akun Epic. Kata dia kalau pakai akun mitik lawannya terlalu berat katanya. Sebagai teman yang ganteng dan baik hati, aku dengan sukarela membantunya untuk bisa naik ke mitik dan menjadi babunya di game. Sudah di GB pakai akun Epic sampai win streak 14 kali. Giliran mabar pakai akun mitik lalu kalah 1 kali marah-marah kayak orang kesetanan. Dan menyalahkanku atas kekalahan tersebut. Dasar teman tidak tahu berterima kasih anjeng. Satu pesan buat temanku, tidak menghargai yang saat ini mengantarkan kamu menuju sukses. Apalagi nanti setelah sukses. Apakah ini yang dinamakan ego? Ingat ego akan membawa kita tidak sukses. Karena kesuksesan kita adalah kesuksesan bersama. Terima kasih buat yang sudah menonton. See you next video.